Kita lanjut. Oke, kita udah di tahap D udah selesai. Kemudian kita masuk ke tahap membuat database. Nah, untuk membuat database sendiri, kita tadi masuk ke localhost di MySQL. Kita bisa ketikkan localhost, kemudian kita pilih phpMyAdmin. Nah, di sini di bagian kiri ini ada list nama database-nya. Kita klik new. Nah, ini kita create. Contoh DB inventaris. Ini kita klik create. Oke. Nah, ini untuk database-nya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat ini database-nya sudah. Oke, kita downkan dulu. Oke, kita selanjutnya membuat koneksi ke database. Nah, untuk membuat koneksi, kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kemudian ini kita close aja. Oke, nah ini kita new, Ctrl N sama kayak tadi, kemudian kita save. Nah, kita namakan koneksi.php. Nah, ini kita akan membuat koneksi di PHP-nya. Cara membuat koneksinya, pertama itu kita buat PHP-nya dulu. Siku tanda tanya PHP kita buat variabelnya. Untuk membuat variabel di sini menggunakan dolar ya, $. Misalkan host sama dengan tanda petik 2 localhost. Seperti ini. Dan yang kedua, kita bikin variabel lagi, variabel user. Nah, usernya ini biasanya root ya. Ini user untuk di MySQL-nya. Biasanya umumnya root. Kemudian variabel yang baru password. Nah, passwordnya biasanya kosong ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan punya teman-teman. Misalkan punya teman-teman dia menggunakan IP misalkan 127.0.0.1 gitu, atau usernya bukan root atau dikasih password. Nah, punya saya ini normalnya biasanya seperti ini gitu, untuk standarnya. Kemudian kita bikin variabel untuk database-nya. Nah, ini kita buat untuk nama database-nya tadi, DB inventaris. Oke. Nah, selanjutnya $count sama dengan new MySQL. Oke. Kemudian kita panggil variabelnya host, user, password, database. Oke. Jangan lupa di akhirnya titik koma. Nah, kemudian di sini kita cek koneksinya ya. Nah, ini untuk melakukan komentar di PHP bisa menggunakan strip atau control strip. Sama saja sih. Strip. Nah, ini kita kasih komentar, cek koneksi. Nah, ini kita cek koneksinya. Jika connect error. Nah, jika koneksinya error, maka ini kita munculkan koneksi gagal. Oke. Nah, kemudian kita sambung ya. Sini gagal gini.
Kemudian kita sambung, kita kasih titik, is connect error. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita save. Oke. Nah, sampai sini kita sudah membuat data untuk koneksinya ya, koneksi ke dalam database. Oke, sampai sini udah done. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat table. Oke, jadi untuk tabelnya sendiri kita masuk lagi ya ke sini tadi. Contoh ini kita coba refresh. Nah, kita masuk ke database kita buat DB inventaris. Nah, ini kita buat untuk tabelnya ya. Sebagai contoh, di sini kita bikin dulu ya untuk mungkin untuk desainnya gitu. Nah, jadi untuk desainnya sendiri kita bikin namanya ada table barang. Dan yang kedua ada table jenis, jadi jenis barang, dan ada table user. Nah, jadi ada 3 table untuk project kali ini. Nah, untuk table barang sendiri, di sini terdiri dari ada ID, kemudian kode, kemudian nama, jenis, lokasi, kemudian status barangnya, kemudian keterangan. Nah, untuk jenis sendiri, untuk tipe datanya dulu deh. Jadi untuk tipe datanya di sini untuk ID ini adalah integer, kemudian untuk kode ini varchar. Ini kita copy saja. Ini nama varchar. Jadi untuk tipe datanya ya. Nah, untuk keterangan ini menggunakan teks. Nah, gitu. Kemudian untuk jenis juga sama. Untuk jenis sendiri di sini ada ID, kemudian nama jenisnya, kemudian keterangan. Ini sama ya, menggunakan integer. Kemudian nama jenis ini varchar, dan keterangan ini teks. Nah, selanjutnya adalah untuk table usernya. Nah, di table user sendiri ini akan menampung data user ya. Jadi yang pasti ada ID, kemudian ada username, password, dan nama usernya. Jadi berbeda ya nama user dengan username. Kalau username biasanya tidak menggunakan spasi dan lain-lain, nama user bisa saja misalkan nama usernya Ahmad Kelvin gitu, username-nya Kelvin 99 gitu ya. Jadi kemudian level ini adalah status. Nah, status ini untuk flagging apakah si user ini aktif atau enggak gitu. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini untuk tabelnya. Sekarang kita coba buat. Kita masuk ke sini tadi ya. Oke, kita buat dulu yang pertama tadi table barang. Nah, ini tadi ada berapa field? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 field.
kita create view column ya, sorry. Nah yang tadi ID, kemudian ID kode nama ya, kode nama, jenis, lokasi, status, keterangan. Nah ini kemudian kita sesuaikan per masing-masingnya tadi. Ini varchar, juga varchar. Untuk lokasinya status, ini juga varchar. Nah untuk keterangannya ini menggunakan teks ya. Nah untuk ID-nya ini kita aktifkan ya, auto increment-nya, biar ID-nya itu dia misalkan ID-nya 1, nanti ketika di create dia otomatis jadi 2 gitu, jadi auto increment ya. Nah, ID ini di bawah kita klik save. Oke. Sorry, ini ketinggalan ya link. Nah untuk kode misalkan ada 20, 25 gitu, nama 50. Nah ini sesuaikan aja ya, untuk jenis misalkan cuma 20, lokasi 25, kita perpanjang ya 50, status 20. Nah seperti ini, kita klik save. Oke, udah. Nah ini udah ya. Nah kita coba create lagi satu tadi. Ada table namanya table user. Table user. Sini ada ID, username, password, dan nama user. Nah ini kurang ya, jadi kita tambahkan aja ya di sini. Ada 2 ya, sisa nama, level sama status. Oke, jadi kita tambahkan 2, kita klik level, kemudian status. Nah ini kita sama, kita sesuaikan varchar, password juga varchar. Oke, untuk level ini cukup 20 ya, ini juga cukup 20. Nah untuk nama user ini 50. Nah untuk password misalkan 200 ya, username ini cukup 50. Nah kemudian auto increment-nya jangan lupa diaktifkan ya, auto increment. Ya udah, kita klik save lagi. Oke, user sudah. Selanjutnya adalah kita buat table untuk jenis ya, ID, kemudian nama jenis, jenis, varchar, anggap 50, dan keterangan. Klik teks. Nah, ini auto increment, kita save. Oh iya, nama tabelnya lupa. Ini kita namakan table jenis. Oke, kita klik save. Oke, kita sudah mempunyai 3 table. Oke, sampai sini kita sudah selesai ya. Oke, selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk bagaimana menampilkan data di halaman.